Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tasawuf rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita atau pembahasan materi kita tasawuf dari beberapa nukilan ilmu tasawuf. Haqaiqul haqaiq, kebenaran dari segala kebenaran. Firman Allah, qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini himbauan, ajakan kepada orang-orang yang beriman. Allah mengajak dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah mengajak orang-orang yang beriman. Bahkan memerintahkan karena diawali dengan fi'il amar, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Jadi ada 3 perintah dalam ayat ini. Perintah yang pertama, ini himbauan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ada 2 perintah. Perintah yang pertama, bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam arti melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu pengertian secara syariat. Demikian. Perintah Allah itu kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Itu adalah bertakwa. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Disuruh mencari wasilah. Apa wasilah kita? Ada yang mengatakan bahwa wasilah kita itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ini orang ahli tafsir. Tetapi menurut orang ahli tasawuf, ahli hakikat, wasilah kita ini adalah Nur Muhammad. Apakah wasilatul am? Nur Muhammad. Artinya yang beramal dan beribadah itu adalah Nur Muhammad. Kita meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Itu wasilatul am, baik laki-laki maupun perempuan secara umum demikian. Namun wasilatul khas, wasilah secara khusus adalah Muhammad yang beramal, Muhammad yang beribadah, tapi Muhammad batin. Karena Nabi Muhammad itu abul arwah, bapak segala ruh, dan Nabi Adam itu abul bashar, bapaknya segala manusia. Disuruh kita mencari wasilah. Maka wasilah kita Nur Muhammad. Artinya kita berwasilah itu, wasilah itu ruju'ul mu'min ila aslin nafsi. Kembalinya orang mukmin, orang-orang yang beriman itu ila aslin nafsi, kepada asal diri. Apa asal diri kita? Adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu suci. Setelah terbit Nur Muhammad itu, maka sujudlah kepada Allah. Tidak pernah Nur Muhammad itu melakukan dosa. Tetapi setelah dari Nur Muhammad itu menjadi alam semesta, menjadi manusia, namanya ta'yinul awal, kenyataan yang pertama, diri yang pertama, ini sudah berbuat dosa. Makanya kita kembali kepada asal diri. Agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak lagi melakukan dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memelihara kita. Karena kita dekat dengan Allah. Karena kita selalu meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Musyahadah kita adalah Nur Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak lagi melakukan dosa. Kita harus bisa memasrahkan. Artinya masa itu tidak ada lagi. Diri kita yang kelihatan ini, yang awal kita raba ini, yang ada hanya Nur Muhammad. Itu musyahadah kita, pandangan kita, baik dengan hati, akal, maupun pandangan ke alam semesta. Wajahidu. Ini perintah yang ketiga. Wajahidu, dan berjihadlah. Bersungguh-sungguhlah fisabilih, di jalan Allah. Kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Harus sungguh-sungguh. Jangan sampai ada rasa-rasa kemalasan untuk melaksanakan ibadah amaliyah kepada Allah. Bagaimana agar
diri kita ini selalu terhubung dengan Allah, terhubung dengan Rasulullah. Ini diperlukan sungguh-sungguh. Dalam beramal dan beribadah itu diperlukan sebuah jihad. Jihad harus sungguh-sungguh. Termasuk kita juga jihadun nafsi. Artinya, ini harus sungguh-sungguh. Jihad. Jadi harus sungguh-sungguh. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Wal muradu bizaki, dan yang dimaksud dengan zaki, orang yang membersihkan dalam ayat terdahulu pada pertemuan yang pertama tadi. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Wal muradu biman tazakka, dan yang dimaksud dengan orang yang membersihkan diri itu apa? Wal muradu bizzakir, yang dimaksud orang yang membersihkan diri itu huwa liman tawassala binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dialah bagi orang yang terhubung, yang bertawasul, menjadikan tawasul terhubung dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa liman, dialah bagi orang tawassala binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhubung dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang membersihkan diri. Jadi kalau kita sudah terhubung dengan Allah, terhubung dengan Rasulullah, meyakini bahwa jasmani dan rohani adalah nur Muhammad, maka kita bagian dari orang yang membersihkan diri kita. Lianna nura zatul muqaddasah, karena nur Muhammad itu zatul muqaddasah, diri yang mulia. Lianna nura zatul muqaddasah, diri yang mulia. Siapa diri yang mulia itu? Allah. Allah itu memiliki nama 99. Satu nama kebesaran, yaitu Allah. Allah juga nama. 99 itu ada nama Allah Nur. Di dalam Asmaul Husna, di dalam Al-Quran itu Allahu. Sana ada. An-Nurul Hadi. Ada di sana. An-Nurul Hadi. Nur. Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu Zatus Syarifah, diri yang mulia. Jadi Nabi Muhammad itu diri yang mulia. Allah adalah diri yang suci, dan Nabi Muhammad itu diri yang mulia. Wa yakfil muridu, dan cukup bagi murid, bagi orang yang ingin belajar, bagi murid, bagi pelajar itu bil fana'i wal istighraqi binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan fana, bahwa dirinya ini jasmani maupun rohaninya adalah nur Muhammad. Dirinya yang bisa diraba, termasuk rohnya ini adalah nur Muhammad. Ini diperlukan keyakinan, yakin dan rasakan. Bagaimana menumbuhkan keyakinan. Dan perasaan adalah perasaan. Ini. Lalu kita yakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah nur Muhammad. Kemudian kita rasakan. Istighraq juga demikian. Tetapi istighraq itu tutup mulut, pajamkan mata, tarik nafas. Ini masuk ke dalam kamar. Dipusatkan walau 1/4 jam setiap malam. Ini adalah riyadhah. Artinya riyadhah, latihan untuk terhubung diri kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annal fana'a wal istighraq, karena fana dan istighraq itu multahaqqatun nafsi, adalah terhubung diri. Jadi melalui fana dan istighraq itu multahaqqatun nafsi,
terhubung diri. Terhubung diri kita ini dengan Allah. Terhubung diri kita dengan Rasulullah. Bizatil muqaddasah. Dengan diri yang suci yakni Allah. Wa bizatil syarifah. Dan diri yang mulia yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lakukan. Ini yang dimaksud dengan haqaiqul haqaiq, kebenaran dari segala kebenaran dari tema tersebut di atas. Panuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tusamma bi'ainil haq, dinamakan dengan diri yang hak, diri yang benar. Sebenar-benar diri. Itulah nur Muhammad. Begitu nur Muhammad itu terbit, ada nur Muhammad itu, maka yang ada hanya nur Muhammad saja dengan Allah. Yang lain tidak ada lagi. Alam semesta ini tidak ada. Sehingga ada awal namun tidak ada akhir. Kita tidak bisa mencari akhir nur Muhammad. Tapi ada awal, sehingga nur Muhammad dikatakan Ainul Qorbah. Ahli tasawuf mengatakan Ainul Qorbah, diri yang dekat. Diri yang hampir. Dekat sekali nur Muhammad itu. Ya, dekat sekali. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher. Dekat sekali. Ini kan urat leher kita ini. Dekat, parak. Parak lagi. Nur Muhammad. Betapa paraknya. Betapa dekatnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bitaharil jasadi war ruhi minal khasyati. Dan menyucikan jasad. Dengan meyakini bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad, insya Allah kita bitaharil jasadi wa ruh, kita akan bisa menyucikan jasad dan roh kita ini. Nah, menyucikan jasad dan roh kita minal khasyati, dari kotoran. Ada kotoran. Apa kotorannya? Dosa-dosa. Karena dosa-dosa, dosa ujub, dosa ria, dosa takabur. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun sendiri. Juga bagi para pendengar dan pecinta kajian ilmu tasawuf rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu maufiq ila aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.